Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Setelah 1 tahun 8 bulan tepatnya saya nggak buat video untuk kalian. Saya buat video lagi. Dan hari ini bertepatan dengan hari puasa ya lor ya. Jadi Hari puasa, hari Ramadan. bulan Ramadan mas. Ramadan ya. Bulan Ramadan, hari puasa, dan sekarang di sini masih pukul 5 ketika saya mengambil video ini dan masih belum berbuka puasa. Bagi dulur-dulur yang ada di Polandia masih ataupun yang masih ada di Indonesia menunggu drawing visa atau menunggu keberangkatan, selamat berpuasa, semoga ibadahnya diterima, semoga barokah bulan ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, kita intro. Jazz. Ja. Hai guys, kembali lagi dengan channel kita. Ini rebound ya, channel baru. Ini channel Hanafi Malik. Jadi hari ini kita libur pasca, libur 4 hari. Kita niatnya mau ke danau. Di sana banyak gadis guys. Jadi ada begini-begininya. Nanti aku kasih tahu deh. Lihat terus, ikuti, jangan ketinggalan, dan see you. Set. Sekarang kita sudah di danau. Lumayan ramai sih karena hari pasca dan juga mau masuk ke musim panas ya, banyak orang pacaran, banyak orang bermesraan. Jadi yang jomblo-jomblo hati-hati di sini ya. Karena gini guys, sebenarnya orang Eropa itu penasaran sama orang Asia sebenarnya, terutama untuk cowoknya ya. Tahu ya maksudnya ini mau kemana. Jadi yang lagi proses cepetan kesini, bentuk badan yang bagus, pokoknya perbagus badan. Karena di sini kita laris guys. Jadi kita sebenarnya di sini barang langka sebenarnya, cuma kita kendala di bahasa. Sebelum berangkat, perdalam bahasa, perbagus badan, glowingkan muka, insya Allah kamu di sini dapat istri. Serius nggak bohong? Ya, dan akhirnya sekarang saya baru mulai upload video lagi, baru pengen lor. Jadi hari ini libur Paskah, jadi kita nggak bekerja, dan saya sekarang tidak sendiri lor. Sekarang lor, saya ditemani oleh Mas. Namanya siapa Mas? Jidobre, perkenalkan. Nama saya, nama terkenalnya Kumbang saja ya, karena saya di Indonesia itu terkenal dengan nama Kumbang. Jadi kalian bisa panggil Bambang, Kumkum juga bebas, terserah. Masnya asli mana Mas? Saya asli Cilacap. Di sini baru sekitar 4 bulan. Udah 3 pabrik saya di sini. Pertama, ini bicara kisahku dulu ya guys, biar kalian pada mengenal Polandia. Banyak orang yang bilang Polandia ini gimana ya, sebenarnya sedih sih, sebenarnya sedih kita sedih sebenarnya karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi enaknya di sini kita itu tidak terikat dengan pabrik manapun, tidak terikat dengan agensi manapun. Kita bebas, kita nggak betah, kita bisa change pindah kemanapun itu kita yang mau. Yang penting kita semangat. Nggak bisa kata-kata guys. Oke lor, jadi tadi itu namanya Mas Rahmat. Saya mengenal Mas Rahmat ini juga baru berapa bulan Mas? 3 bulan? 1 bulan. Mas Rahmat ini sekarang tinggal 1 mes sama saya
dia tinggal di kita tinggal di daerah Cesinek. Kalau dulur-dulur yang dekat dengan daerah Cesinek pengen ngobrol bareng sama kita, ngevlog bareng, boleh ya Mas Rahmat ya? Boleh banget, kita mampir, kita ngopi bareng. Kebetulan sekarang momennya lagi puasa, kita bisa bukber bareng. Mas emang puasa Mas? Jangan tanya puasa apa enggak, karena saya di sini jarang bangun pagi, susah jam kerjanya saya, susah pokoknya. Masnya dapat jam kerja berapa jam Mas per hari Mas? Alhamdulillah saya per hari dapat 12 jam. 12 jam. Lumayan Mas ya. Lumayan. Untuk gaji per jamnya berapa Mas? Kalau di pabrik saya per jamnya itu 16 roti dan kita minggu libur. Jadi enaknya di pabrik saya itu nggak ada yang namanya kerjanya cepet gitu dan nggak dingin ya. Kebanyakan orang pindah ke pabrik lain itu karena dingin. Dan di sini jadi nggak dingin, enak buat intinya kerjanya enak Bor. Oke, siap. Oke. Jadi kita hari ini jalan-jalan di daerah apa namanya danau di dekat mes saya. Sama danau sama mes saya ini kurang lebih jaraknya mungkin jalan kaki cuma 3 menit 5 menit di belakang rumah pas. Jadi untuk main-main enak dan untuk lari-lari juga enak. Ini jalur saya lari-lari setiap pagi dan biasanya kalau malam minggu di sini banyak orang bakar api unggun. Cuma kalau malam-malam saya jarang sekali keluar soalnya males. Bukan kerja Mas, males. Mas Rahmat, jadi Mas Rahmat 1 bulan itu kira-kira nerima gaji berapa Mas Rahmat? Karena saya di sini baru sebulan, kemarin saya dapat gaji. Ini dirupiahin apa duit sini? Dalam zloty saja Mas. Kemarin saya dapat 3.500, berarti dengan kurs yang sekarang yang lagi anjlok gara-gara konflik Ukraina dan Rusia mungkin dapat 12 jutaan mungkin. Ya, masih kehitung lumayan Mas ya. Masih hitung lumayan lah untuk sebuah pekerjaan yang sangat santai, sangat menikmati. Saman kerjanya ngapain sih Mas? Di pabrik apa sih? Jangan sebutkan Oke. Saya di sini kerja di pabrik kabel dan saya sebagai apa yo? Aplikator mesin mungkin ya. Mungkin namanya karena di sini nama Polandianya itu susah disebut guys. Intinya saya mengoperasikan mesin. Seperti apa Mas? Menjahit kah ya? Enggak. Di sini enggak jahit saya. Saya merangkai kabel. Oh, merangkai kabel. Bukan merangkai kata ya guys. Karena saya ini nggak bisa ngerangkai kata. Sebenarnya saya ini gugup banget loh diginiin loh. Saya ini orangnya pemalu, nggak bisa ngomong. Cuma karena keadaan aja sih di sini. Dipaksa ngevlog Mas ya? Dipaksa ngevlog. Seharusnya pengen diem aja di rumah tidur. Di rumah tidur karena jarang ada momen untuk tidur karena di sini adalah kerja. Kerja 12 jam, pulang kerja langsung tidur, bangun tidur kerja lagi Mas. Bangun tidur kerja lagi, pokoknya hidup di sini itu kerja dan kerja. Terus Mas Rahmat dulu proses ke Polandia itu berapa lama Mas? Itu saya hampir nangis. Serius saya. Kenapa kok sampai nangis? Karena gini, ini pengalaman pribadi sih ya, nggak tahu deh. Setiap kandidat itu ada yang cepat, ada yang lama. Bahkan yang daftar sama saya saja sampai saat ini belum terbang dikarenakan visa. Jadi untuk masalah visa kita, sepengetahuan saya ya, untuk Indonesia itu kita drabin pengocokan, pengundian. Oh, kocok pokoknya. Jadi saya proses 1 tahun dengan biaya yang agak mahal, tapi alhamdulillah saya bisa terbang ke sini, ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Saya mendapatkan pengalaman yang tidak bisa digantikan dengan uang ya. Berapa lama Mas dulu nunggunya dari pertama kali daftar sampai akhirnya sampean bisa terbang itu berapa lama? Ada 1 tahun kah? 1 tahun kurang 5 hari Mas. 1 tahun kurang 5 hari. 5 hari. Itu kalau hamil sudah lahir loh Mas. Sudah lahir, sudah ada kasih nama. Sudah kasih nama. Terus biayanya dulu habis berapa Mas?
aku biaya kurang lebih 49. 49 Mas. 49, dan itu masih termasuk murah menurut saya ya, karena ada teman-teman sharing ke saya itu banyak yang sampai 60 juta, 70 juta, dan sampai saat ini belum berangkat. Waduh. Jadi alhamdulillah wa syukurilah, mungkin ini yang dinamakan rezeki anak soleh ya. Saya bisa terbang ke sini, bisa tahu negara Eropa kayak apa, bisa tahu negara dingin kayak apa, dan ternyata dinginnya minta ampun. Idaman. sudah anu Mas, sudah dapat cewek sini belum Mas? Nah, untuk masalah cewek aku belum fokus ke situ ya, karena saya di sini baru 4 bulan. Saya baru 4 bulan apa 1 bulan? Di Polanya 4 bulan. Oh, di Polanya 4 di bulan. Ininya baru 1 bulan. Oh, kebanyakan pindah Mas ya? Kebanyakan pindah Mas. Saya 3 hari di Polandia saya langsung pindah pabrik, pindah lagi, pabrik lagi, pindah lagi, dan mungkin di sini saya akan menetap lama. Kan dan pindah itu anu Mas, apa namanya? Pindah agensi juga atau pindah kerjaan aja? Kita pindah agensi. Karena di sini yaitu yang saya bilang, di sini itu bebas, nggak ada yang namanya kontrak kerja, ikatan kerja satu sama apa, kita bebas. Kita di sini kerja, pokoknya kamu kerja dibayar, gitu. Anu ya, sistemnya kayak borongan gitu Mas. Buruh harian pas masuknya kalau di Indonesia. Jadi sama nggak ada gaji bulanan, berapa sebulan gajinya dapatnya itu nggak pasti Mas ya, karena tergantung jam kerja. Hitungannya per jam, bukan per bulan. Oh. Jadi yang banyak yang bandingin mending di Taiwan aja, mending ke Taiwan aja. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sama hasilnya sih. Di sini nggak ada potongan ya guys. Enaknya di sini gitu. Ya nggak ada, bentar Mas diperjelas biar teman-teman dulur-dulur Malika Nafi TV ini juga tahu. Maksudnya itu nggak ada potongan dari agensi atau nggak ada potongan dari apa gitu Mas? Kalau potongan itu buat mes. Oh mes, maksudnya Buat mes. Jadi ya wajar lah ya kita mes bayar. Sama kayak di Indonesia kita kerja juga harus ngekos Mas ya? Iya, karena pabrik di sini nggak ada yang nyediain mes sih. Jadi kita bayar mes, dan itu tergantung sama mesnya biasanya. Jadi kita ini sekarang sedang di taman kota loh, bukan taman kota sih, kayak daerah observasi lingkungan kayak gitu. Jadi untuk jalan-jalan juga asik ya, seperti inilah suasananya. Dzień dobry. Jadi untuk di Polandia lur, mulai imsak itu atau mulai berpuasa itu sekitar jam 5 kurang seperempat itu mulai berpuasa, dan untuk berbuka puasa itu sekitar jam 8 malam kurang 10 menitan. Jadi kurang lebih kita berpuasa itu masuk 19 jam. Masa? Ya wes cari itu 19 jam dari Mas Rahmat, tapi saya nggak pernah ngitung. Pokoknya itulah. Puasa ya, Mas? Saya berpuasa. Tapi bohong. Jangan gitu Thomas. Ya gitu lor. Jadi itulah gambaran untuk bulan Ramadan di sini. Tetapi enaknya ketika di sini itu suasananya nggak sepanas di Indonesia. Jadi kita tidak terlalu haus. Kalau lapar sih ya relatif lah. Kita orang perantauan itu sudah terbiasa lapar lor. Kita orang perantauan itu biasa sakit hati, biasa lapar, biasa kurang tidur, itu sudah menjadi makanan sehari-hari guys. Pokoknya kerja. Saya berangkat ke sini itu dengan bobot berat badan sekitar 78, dan kemarin saya nimbang itu cuma 50 sekian. Masa sampai 50? Saya turun 28 kilo. Kurang lebih lah. Itu sebenarnya bukan karena tekanan batin ya, itu emang karena saya di sini kurang olahraga guys. Jadi nggak ada waktu buat olahraga, kebanyakan tidurnya, pokoknya kurang gerak lah.
Dan alhamdulillah saya nemu pabrik yang pas. Mungkin di sini saya akan menjalani hidup seperti orang normal di Indonesia. Kenapa kok gitu? Emangnya kalau pabrik lain nggak kurang normal gitu Mas? Atau gimana? Terlalu berat kerjanya atau gimana? Terlalu berat sih Mas, menurut saya. Karena saya pernah di ayam, di kuning. Di ayam, oh ya, gimana? Di ayam kerjanya gimana Mas? Kalau di ayam itu yang parah banget itu dinginnya. Oh dinginnya. Ngapain sih Mas kalau kerja di ayam itu? Job desk-nya apa? Job desk-nya saya kebetulan di fillet. Saya motongin dada ayam sama paha ayam untuk dipisah. Terus? Nggak berat, cuma dingin banget. Dingin banget. Dinginnya minta ampun. Jadi kerjanya setiap hari basah-basahan gitu Mas? Basah-basahan. Dan mungkin untuk orang Indonesia, rata-rata orang Indonesia ya itu nggak terbiasa dengan dingin. Jadi mereka pada pindah ke pabrik yang hangat. Terus setelah itu sampean setelah Saya dari ke ayam ke furnitur. Di furnitur enak. Saya merasa wah ini mungkin di sini saya lama nih. Ternyata mungkin ada problem masalah bayaran. Masalah gaji Mas. Masalah gaji. Tak desa banget piren. Masalah gaji saya ada problem. Bukan problem dengan orangnya, agensinya, cuma saya kurang puas dengan gajinya. Jadi saya cari loker. Dulu waktu di furnitur berapa Mas? 1 jamnya dapatnya? Di furnitur saya dapatnya 13.88. 1 jam itu? 1 jam. Oh, berarti jauh ya. Sama yang pabrik sini bedanya kurang lebih 3 zloty ya? 3 zloty per jam. Lumayan lah. Lumayan. 1 jamnya bisa buat makan. Bisa buat... Karena di sini biaya hidup nggak mahal banget guys. Serius, kita cuma 2 juta kita udah makan enak. Makan enak, masakannya enak Mas. Oh iya. Kebetulan saya juga di sini nggak bisa masak. Kapan-kapan saya kenalin dengan koki kita. Dia dari Cilacap juga, namanya Mas Yuli. Dia sekarang puasa. Ex Taiwan Mas ya? Ex Taiwan. Di Taiwan udah 50 tahun apa ya? Banyak. Ramen. Di Taiwan cuma 3 tahun. Dan sebenarnya dia mau ikut, cuma dia lagi puasa, lagi mempersiapkan buka. Oh, ya Mas Rahmat, dulu ini kan kita sedang berada di danau Mas ya. Terus aku juga sering dapat pertanyaan dari teman-teman yang di Facebook, yang di YouTube. Itu kita sebenarnya mancing di sini tuh boleh nggak sih Mas? Boleh kalau punya surat izin. Oh jadi harus ada izinnya Mas ya? Harus ada izinnya. Kita di sini mancing harus ada izinnya. Dan setahu saya itu sekitar untuk punya izin itu ya, kita harus bayar 100 zloty untuk 1 tahun. Kalau kita nggak dapat izin, kalau kita nggak punya izin terus kita mancing, konsekuensinya apa Mas? Itu legal Mas. Legal. Kalau konsekuensinya saya belum tahu karena saya belum pernah ketangkep ya. Semoga cepat ketangkep. Terus saya pengen banget mancing di sini, cuma saya belum memiliki surat izin ya. Mungkin minggu-minggu depan saya bikin surat izin. Karena sudah masuk musim panas Karena juga. sudah masuk musim panas. Dan persediaan uang menipis. Yes. Bisa buat lauk. Lumayan di sini yang namanya ikan itu mahal. Iya, lebih sepengetahuan saya juga daging sapi sama masakan-masakan seafood itu apa namanya ikan-ikan tuh lebih mahal. Ikan udang tuh lebih mahal. Mahalnya minta ampun di sini. Jadi beruntung kalian yang hidup di negara Indonesia ya. Di sana kita makan bebas apa aja. Murah. Di sini kita mau makan ikan aja kita harus bayar lebih mahal. Iya, lebih mahal. Ikan dan sayur di sini lumayan mahal. Teman saya dulu Mas, itu teman saya ke Warsawa beli kangkung itu 1 iket itu sekitar 17 zloty. 17 zloty itu kalau uang Indonesia itu hampir 60.000 loh. Nah, itu 1 iket ya. 1 iket loh ya. 1 iket itu nggak kenyang loh untuk perut kita Indonesia. Nyelilit. Itu 1 iket loh. Dan emang benar di sini itu lauk sayuran itu mahal. Yang murah itu cuma tomat. Ya kalau menurutku nggak murah-murah banget sih. Murah-murah banget ya. Tapi mending lah daripada sayur yang lain Mas ya. Terus kobis, tahu kobis nggak sih? Kobis. Karena kobis di sini di berbagai daerah sebutannya beda-beda sih ya. Ada yang disebut lobak. Beda no, lobis sama kobak beda no Mas.
ada yang disebut sama. Oh iya ta? Aku yang nggak tahu berarti. Di daerah mana ya? Kayaknya di daerah Jawa Barat, lobak itu kobis. Pengetahuan saya sih. Ini pertanyaannya, ini di tengah hutan kenapa ada banyak tisu? Ini bekas apa? Tuh. Masa iya? Masa iya? Anak manuk ya Mas? Ada burungnya kah? Ini pecinta burung. Mas Rahmat ini pecinta burung. Hati-hati jadi para pria-pria. Orang ini pecinta burung. Nih loh, taman bermainnya asik lor. Buat main sama keluarga dekat danau. Oke lor, terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Videonya singkat saja, kita sharing-sharing pengalaman saja dengan teman-teman PMI yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya, jangan lupa juga untuk share, komen. Mas gimana Mas? Share, komen, like, subscribe itu jangan lupa ya, karena subscribe gratis dan itu membantu kita untuk lebih semangat membuat video. Jangan lupa kalau mau tanya-tanya seputar Polandia, seputar proses, seputar gaji, seputar TRC, mungkin kebetulan saya sudah lagi proses, bisa komen di bawah. Oke? Komen gratis, subscribe gratis, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke. Oke, assalamualaikum, bye.